Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tadarus Al-Quran beserta dengan terjemah tafsir Jalalain. Ya, terjemah tafsir Jalalain ya. Baik, kita mulai. Lanjut sekarang ayat 156 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan 'azima. Dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan diulang-ulang menyebutkannya untuk memisah di antaranya dengan tempat mengatopkannya. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar, di mana mereka menuduhnya berbuat zina ya. Ya, ketika Maryam mengandung ya, Siti Maryam mengandung, maka masyarakat pada waktu itu menuduh, karena tidak memiliki ayah, menuduh Siti Maryam berzina. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a don wa ma qataluhu yaqina. Serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa, putra Maryam utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu kami siksa mereka. Dan Allah berfirman, menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, hingga mereka kira Nabi Isa sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya, maksudnya pada Isa, sesungguhnya dalam keraguan-raguan terhadapnya, maksudnya terhadap pembunuhan itu. Agar terlihat orang yang dibunuh itu, sebagian mereka berkata, mukanya seperti muka Isa tetapi tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula, memang dia itu Isa, mereka tidak mempunyai terhadapnya, maksudnya pembunuhan itu, keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka. Disebut sebagai istisna mungkoti, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga, kecuali akan beriman kepadanya, yakin kepada Isa sebelum meninggalnya. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat
datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu ia, yakni Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabidul فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عن سبيل الله كثيرا. Maka karena keaniayaan, artinya disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya. Kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat, juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maksudnya agamanya banyak. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil, dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau meyakinkan. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wa mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqiminas shalah wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kukuh dan mantap ilmunya di antara mereka seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan Muhajirin dan Ansor, mereka beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat ini menjadi mansub karena pujian, dan ada pula yang membacanya dengan marfu. Dan membayar zakat serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami beri. Fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, padahal yang besar, yakni surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepada sebagaimana kami telah menurunkannya kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya, serta Yakub bin Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub, serta Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepadanya bapaknya, yakni bapa dari Sulaiman, Daud Jabur, dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan. Dan ada pula yang membaca dengan marfu, yaitu masdar yang berarti mazburo, artinya yang tertulis.
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Dan telah kami utus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 lagi dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara. Artinya secara langsung. Jadi nabi yang benar-benar pernah berbicara langsung kepada Allah itu hanya Nabi Musa ya. Benar sebenar-benar berbicara. Jadi conversation, saling tanya jawab secara langsung gitu nya. Tatap muka maksudnya ya langsung berbicara kepada Allah di Gunung Tursina ya. Itu hanya Nabi Musa. Rusulan mubashshirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yaitu rasul-rasul menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya. Tadi kan di atas di ayat sebelumnya disebutkan tentang rasul-rasul. Selalu pembawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman dan penyampaian peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi manusia terhadap Allah alasan yang dapat dikemukakan setelah pengiriman rasul-rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, "Wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirim kepada kami seorang rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang-orang yang beriman?" Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah Maha Tangguh dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang-orang Yahudi ditanyai orang mengenai kenabian Muhammad SAW, lalu mereka ingkari. Shadaqallahul azim, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.